changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Kebanggaan kami, kemegahan kami hanya di dalam Yesus. Bukan dari apa yang kami punya, bukan dari apa yang kami miliki hari ini, tetapi semuanya karena Yesus. Dan biarlah Natal tahun ini Tuhan membuat setiap kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Malam yang kudus, pintu surga terbuka, lahir Sang Penebus, Raja surga mulia. Terang telah tiba mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar dicurahkan, mengalir dari tempat maha tinggi. Harapan bahagia telah tiba. Nama ada di bahunya, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kami percaya kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menghampiri Kau. Sama-sama katakan, malam yang kudus, pintu surga terbuka, lahir Sang Penebus, Raja surga mulia. Terang telah tiba mengalahkan kegelapan. Kami terima anugerah Tuhan saat ini yang terbesar boleh kami nikmati. Terbesar di
kuasa maut pun takluk di bawah kakimu. Engkau Tuhan yang telah mengalahkan maut, Tuhan yang telah mengalahkan segala kegelapan. Mari dengan iman saudara nyatakan di bahunya Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut kami percaya dalam namanya, nama Yesus, nama Yesus di atas segala nama. Nama di bawahnya Yesus, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Dari jemaat Tuhan sendiri nyatakan nama di bahunya Yesus Kristus, Yesus Kristus Juru Selamat. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Oh, nama Yesus di atas segala nama. Oh, nama Yesus di atas segala nama. Disembahkan, disanjung namamu, kutinggikan Engkau Tuhan. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan sampai selamanya. Oh, agunglah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus Kristus Juru Selamat. Kami bawa pujian, kami bawa segala hormat, kemuliaan, keagungan bagi Sang Raja. Kami sembah Engkau Tuhan. Segala sujud syukur, segala sembah hanya kepada Engkau ya Tuhanku, Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah di momen Natal ini mengingatkan kami kembali bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang turun ke dunia
menjadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan setiap manusia. Biarlah di momen Natal ini juga bukan sekedar perayaan, tetapi menjadi satu momentum kami kembali kepada Tuhan. Memiliki hati seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Sehingga biarlah 2024 kami akan melihat kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Karena rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Rancangannya tidak pernah mencelakakan kita. Rancangannya yang mendatangkan harapan di dalam kehidupan kita. Sehingga selama kami di dunia ini, kami bisa mengalami tantangan, kami bisa mengalami penderitaan. Tapi kami adalah orang-orang yang penuh dengan harapan. Sehingga kami akan terus berjalan. Dan kami akan melihat di akhir jalan hidup kami akan menemukan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu The Glory of Christmas. Glory of Christmas artinya kemuliaan Allah. Yaitu Yesus. Kemuliaan Natal. Kalau kita bicara Natal, itu bicara artinya Yesus yang lahir ke dunia ini. Sehingga tokoh utamanya adalah Yesus. Kenapa dia dikatakan cahaya kemuliaan Allah? Bapak Ibu, kalau kita boleh menganalogikan, kalau saudara melihat matahari, lalu kita bisa merasakan cahayanya, itulah gambaran saudara bahwa Bapa yang kita tidak bisa lihat, yang kita tidak bisa sentuh, karena dia kudus, dia di sorga, dia itu roh. Kalau kita ketemu Allah, kita nggak akan kuat. Sehingga dia harus menjadi manusia. Dia harus mengutus anaknya yang tunggal, turun menjadi sama seperti manusia. Dengan daging, dengan tubuhnya yang fana, supaya kita bisa merasakan kasih-Nya. Sehingga matahari yang tidak tersentuh oleh kita, yang tidak mungkin kita sampai kepada sana saudara, tapi cahayanya itu bisa kita rasakan, menghangatkan kita, berguna bagi kita. Nah, itulah sebabnya saudara, kenapa dia Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Seringkali orang mungkin sambil mengolok-olok dia mengatakan orang Kristen itu menjadikan manusia itu Tuhan. Saudara, kita tidak pernah menjadikan manusia itu Tuhan. Dan itu tidak mungkin dan tidak bisa. Di dunia ini tidak mungkin manusia itu jadi Tuhan. Tapi bagi Tuhan untuk menjadi manusia, itu sangat mungkin. Bahkan dia menciptakan, menjadikan dunia ini seisinya dan manusianya. Jadi saudara, sangat memungkinkan kalau Tuhan menjadi manusia. Tinggal yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dia jadi manusia? Kenapa dia harus dilahirkan? Karena proses menjadi seorang manusia, itu prosesnya adalah kelahiran. Tidak bisa saudara eng-eng jadi gitu. Manusia pertama betul. Tetapi setelah itu saudara harus mengalami proses sebagaimana manusia lahir ke dunia ini. Tetapi ini yang membedakan. Bahwa manusianya Yesus beda dengan manusianya kita ini. Bahwa Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Sehingga hanya rahim Maria yang dipinjam. Tapi benihnya bukan daripada Yusuf. Tapi benih itu diberikan dari Roh Kudus. Itu membuktikan bahwa waktu kelahirannya pun tidak ada dosa di sana, tidak ada andil manusia di sana. Semata-mata hanya karena inisiatif Tuhan yang ingin menolong manusia. Apa mungkin? Orang mulai lagi mengolok-olok. Mana mungkin Pak? Hanya seorang wanita tanpa pria. Manusia pertama itu boleh terjadi tanpa laki, tanpa perempuan. Betul? Diambil elemen dari bumi ini. Yaitu waktu dijadikan bumi,
tanah dan isinya, maka diambil, dibentuklah manusia. Sehingga manusia itu hidupnya di darat, bukan di laut. Karena elemen yang dipakai debu dan tanah. Tapi kalau elemennya laut, dia hidup di laut seperti ikan. Itu kita percaya. Tidak ada yang membantahnya dan semua agama mengakui manusia pertama itu dari debu dan tanah. Manusia kedua, yaitu Hawa, diambil dari rusuk seorang yang namanya Adam. Tuhan pakai pria tanpa wanita. Kita percaya. Semua orang mempercayai. Kita hari ini yang duduk di sini, dengan pria dan wanita, papa mama kita, kita percaya. Hanya satu yang kurang. Dengan wanita Tuhan pakai tanpa pria, yaitu Yesus lahir menjadi manusia. Kenapa kita tidak bisa menerimanya? Itulah saudara yang dikatakan kasih karunia. Kita kalau boleh percaya, kalau kita boleh selamat, kalau kita boleh meyakini dengan iman firman Tuhan itu adalah Tuhan yang bicara kepada kita, itu adalah satu anugerah, kasih karunia. Orang di luar sana sulit menerima ini, meskipun mereka percaya yang tiga hal, yang satu hal ini tidak mau diterima. Padahal tidak akan pernah terjadi lagi, dan ini cukup sudah komplit. Tanpa, dengan pria, dengan wanita, dan pria dan wanita sudah komplit. Oleh karena itu, berbahagialah kita hari ini. Jangan hanya karena jodoh saudara kita meninggalkan Tuhan. Jangan hanya karena pangkat kita akhirnya meninggalkan kepercayaan kita. Pangkat, jodoh, semua itu akan ditinggal saat kita kembali kepada yang punya dunia ini. Tapi yang saya mau katakan, apa yang kita bawa? Iman percaya kita. Sorga orang semua mengatakan, sorga miliknya, sorga bisa di sana, sorga di sini. Tapi saya mau mengatakan, satu-satunya yang mengklaim bahwa yang membawa orang bisa masuk ke sorga, itu hanya Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah pintu. Orang mohon maaf ya, mungkin bisa masuk sampai kepada halaman sorga. Mungkin di situ kumpul semua, nanti belum dihakimi mana yang percaya, mana yang tidak. Penghakiman itu akan ada. Itu baru di pintu sorga, di luarnya. Tapi Yesus katakan akulah kunci dan pintu. Saudara mau berebut masuk ke halaman sorga, nggak apa-apa semua orang mengklaim itu. Tapi pintu sorga, kuncinya itu Yesus. Dan Yesus sendiri yang ngomong. Yang lain berani ngomong nggak? Orang suci nggak boleh bohong loh. Orang yang mengajarkan agama nggak boleh bohong. Yesus berani ngomong, artinya dia benar. Saya pergi ke salah satu tempat, hotel gitu ya, sama anak-anak liburan. Wah, hujan tiba-tiba besar. Anak-anak pada lari, istri saya juga buru-buru jalannya saudara. Sampai depan pintu, mereka cari kunci, mana kuncinya? Mereka memang duluan nyampe Bapak Ibu. Ke depannya pintu itu kamar. Tapi tetap gak bisa buka kamar. Kuncinya di papinya saudara. Iya, kuncinya di papinya. Saudara mau buru-buruan teriak-teriakan ke sorga, ke sorga, ke sorga. Sampai di pintu sorga kunci gak ada yang bukain, gak bisa masuk. Dan Yesus katakan akulah pemegang kunci. Akulah pintu. Sehingga saudara tidak beralasan. Tidak ada alasan buat kita saudara tidak percaya kepada Yesus. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Yesus adalah kemuliaan Bapa. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit di sorga, yang ada di atas bumi di bumi, dan yang di bawah bumi neraka. Saudara jangan berpikir neraka itu ciptaan iblis. Neraka itu ciptaan Tuhan. Tuhan penguasanya. Loh Pak, Tuhan jahat nyiptakan neraka? Enggak. Memang pada akhirnya nanti orang jahat iblis itu tidak bisa disatukan di sorga.
Sehingga ada tempatnya sendiri. Makanya kunci neraka pun Tuhan yang pegang, pemiliknya. Di bumi, di bawah bumi, itu semua bertekuk lutut. Setan itu bukan pemilik, setan itu penghuni neraka, bukan pemilik. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa. Bapa yang kudus, yang suci, yang mulia, yang tidak bisa tersentuh. Dia mengutus Yesus, anaknya tunggal menjadi manusia, supaya kita bisa merasakan kemuliaan Allah, cahaya daripada Tuhan, terang daripada Tuhan itu sendiri. Alkitab mengatakan itu. Saudara boleh cari di mana, tidak ada seorang pun yang berani mengklaim seperti itu. Tetapi saudara begini, kalau saja firman Tuhan mengatakan, nama itu dikaruniakan, dan Tuhan itu dikatakan kemuliaan Bapa, artinya kita perlu belajar begini. Kalau kita menerima kemuliaan Tuhan, yaitu boleh percaya dan mengakui nama di atas segala nama, itu ada sebabnya. Karena tadi di ayat yang ke-9, coba kita kembali, dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Kalau bicara sebab, artinya penyebabnya itu di ayat-ayat sebelumnya. Yang menyebabkan akhirnya Tuhan memberikan nama di atas segala nama dan menjadikan Yesus itu kemuliaan Tuhan. Tidak tanpa alasan. Tetapi dilihat dari kemanusiaannya Yesus. Kita lihat 3 ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya awalnya dia di sorga bersama-sama dengan Allah. Ya. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Untuk mengosongkan kealahannya, gak perlu Bapa. Karena dia juga sama. Dia bisa mengosongkan dirinya sendiri, kealahannya tadi. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Nah, sehingga begini Bapak Ibu. Kita harus melihat dari sisi kemanusiaannya Yesus. Karena waktu Yesus ada di dunia ini, dia adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Ini gak mungkin gampang diterima oleh orang-orang yang tidak percaya, saudara. Kalau dia Tuhan, kenapa bisa mati? Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena mereka tidak memahami. Mereka melihat dari kitabnya, tapi tidak melihat dari Alkitab kita. Yang gak akan ketemu. Itu namanya jaka sembung bawa golok. Nah saudara, itu pantun sudah lama. Namanya gak nyambung gitu ya. Nah sehingga saudara, kalau kita mendapat karunia daripada Tuhan, mengakui Yesus nama di atas segala nama, dia adalah kemuliaan Allah Bapa, saya juga tercermin kemuliaannya. Oleh sebab itu, ini yang harus kita lakukan. Bahkan Yesus sendiri pun dia lakukan. Dia katakan dia mengambil rupa seorang hamba. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Dan menjadikan dia kemuliaan bagi Tuhan. Lihat tinjau dari sisi kemanusiaannya ya. Kenapa Pak begitu penting ditinjau dari sisi kemanusiaannya? Karena yang mau diselamatkan manusia. Sehingga waktu kita melihat Yesus, kita meneladani dia. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, kita lihat itu. Karena dia sama seperti manusia. Kalau dari sisi kemanusiaannya dia sanggup melakukannya, kita dengan ada roh Tuhan di dalam kita, kita pun dimampukan untuk melakukannya. Katakan amin. Harus memiliki seorang hati hamba. Bukan Tuhan Bapak Ibu. Ini penting kalau kita mau ikut Tuhan, kalau kita masih punya hati Tuhan, gak akan ketemu, gak akan bisa. Bahkan di tengah-tengah doa kita pun terkadang saudara, kita tanpa sadar kita mau jadi Tuhan. Saudara, kalau kita berdoa aja salah, kalau kita cara berkomunikasi saja dengan Tuhan salah, itu namanya miskom. Gak akan nyambung, gak akan ngerti. Dan akhirnya yang terjadi itu terbawa dari kehidupan kita.
Kalau kita doa sama Tuhan, kita perintah Tuhan, Tuhan gak jawab, kita ngambek. Saya mau pastikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bersosialisasi sama orang, kita gak dijawab orang, pendapat kita gak diterima, kita juga akan ngambek. Karena doanya begitu. Orang tanpa sadar begitu Bapak Ibu. Makanya saya akan tunjukkan satu slide, foto, kalau boleh ditunjukkan. Nah saudara, ini adalah tulisan Ibrani, abjad Ibrani, yang artinya berdoa, dibacanya palal. Tulisan Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri. Saudara, di dunia ini muncul itu bahasa dulu atau tulisan dulu? Bahasa dulu ya. Karena di Babel Tuhan cerai-beraikan. Orang sehingga beribu-ribu bahasa, tapi belum ada tulisan. Sehingga waktu muncul bahasa, mereka itu keluarkan tulisan di kota atau daerah negara masing-masing. Sehingga bagi orang Ibrani, cukup dia baca P, mewakili P, lamet-lamet, itu mereka bisa baca palal tanpa huruf hidup di tengah-tengahnya. Contoh, saudara, kalau kita orang Indonesia sudah ngerti bahasa Indonesia, saudara dikasih K, R, N tanpa huruf vokal, saudara bisa baca? Bisa, karena tanpa E dan I atau A, O, E. Kita bisa baca. Orang Ibrani pun bisa baca ini saudara tanpa huruf hidup. Tetapi orang di luar Ibrani gak bisa baca. Sehingga ada namanya kaum Masoret, orang-orang jenius mengumpulkan manuskrip, menjadikan Alkitab dari segala bahasa, dicocokin semua tulisan-tulisan itu, tulisan yang paling dianggap sempurna mendekati, ya Alkitab yang kita baca itu. Kadang-kadang bisa meleset itu bukan salah, makanya saudara perlu tafsiran yang lain. Namanya saudara manuskrip yang sudah tersebar kemana-mana, pasti ada melesetnya, karena tidak ada terjemahan dari bahasa Inggris atau bahasa lain ke bahasa Indonesia, itu yang konkret sama gak mungkin ada. Ada beberapa kata yang gak konkret. Di situ kita perlu belajar bahasa yang lain. Tetapi saudara gak kebetulan. Tulisan Ibrani itu punya makna. Tulisan Mandarin pun punya makna. Kalau tulisan abjad Inggris gak ada. A, B, C, D itu ya begitu bentuknya. Tapi gak kebetulan saudara kalau palal itu ditulis dengan P. Saudara lihat mulut. Mirip huruf P ini. Makanya kalau berdoa itu artinya kita sedang berbicara kepada Tuhan. Sampai di sini semua agama berdoa itu bicara kepada Tuhannya. Semua sama. Pak, berdoa apa perlu bicara? Saya dalam hati pikiran juga berdoa, betul. Sebetulnya apa yang ingin kita bicarakan lalu kita tahan mulut kita, maka yang bicara itu pikiran. Coba saudara praktekkan. Mau ngomong nih, nggak ngomong. Munculnya di sini. Atau munculnya di sini. Makanya berdoa tanpa keluar suara pun itu berdoa. Sampai di sini nggak salah, semua orang sama. Tapi saudara lihat ada lamet-lamet itu digambarkan tongkat gembala. Tongkat gembala itu bicara otoritas, artinya waktu kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan kita. Pemilik otoritas tertinggi, artinya kita seorang hamba. Apapun yang dia jawab kepada kita, kita harus nunut. Harus ikut. Itu namanya hamba. Tapi tanpa sadari kita saudara berdoa, minta ini, minta itu. Waktu Tuhan jawab begini, kita katakan gak cocok. Saudara, kalau dari sini saja diawali kita gak cocok, maka saudara akan lihat di dalam kehidupan seharinya, entah dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan orang teman-teman rohaninya, dan lain sebagainya. Banyak gak cocoknya. Tanpa dia sadari. Karena dia terbiasa dengan begitu Bapak Ibu. Orang tuh sudah terbiasa, dia gak tahu sudah mendarah daging. Ada seorang anak saudara diingatkan oleh papanya, kamu jangan main game. Waktu kamu makan nonton TV, jangan main game, jangan nonton TV. Tetap dia lakukan. Kalau kamu lakukan ada sanksinya ini dan itu dan ini. Oh ya Pak, saya nggak mau kena sanksi, saya mau nurut. Baru ngomong 5-6 jam dia lakukan lagi.
Karena apa? Saya tanya, kamu sengaja nggak? Lakukan itu kamu sengaja nggak? Nggak tahu Pi, begini. Dia nggak sengaja. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa melakukan itu. Kita tanpa sadar kalau doa kita tidak memiliki hati hamba, akan terbawa ke keseharian kita. Padahal saudara, kita berdoa kepada otoritas tertinggi. Dan waktu otoritas itu mengatakan iya, itu jawaban. Sehingga kalau kita berdoa sama Tuhan pasti dijawab. Tapi jawabannya bukan apa yang kita mau. Sesuai, nggak selalu. Kalau yang kita minta dikasih Tuhan sesuai, ya itu jawaban. Kalau tunggu dulu, itu juga jawaban. Kalau bahkan sekalipun tidak, itu juga jawaban. Namanya jawaban. Tapi kadang kita nggak bisa nerima. Lamed ditulis 2 kali, P 1 kali. Makanya Tuhan katakan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Orang konsepnya kalau doa itu banyak bicara, sedikit berdengar. Betul? Di dalam kebenaran firman Tuhan, berdoa itu kita betul berbicara. Tapi juga harus dengar-dengaran sama Tuhan. Dengar-dengarannya dari mana Pak? Dari baca firman, dengar firman, orang sekitar kita. Tuhan bahkan bisa pakai orang yang rendah sekalipun untuk bicara kepada kita. Setiap kejadian saudara, kita harus belajar peka. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Gak kebetulan kalau kita ketemu itu. Pak Fengki baru kasih saya obat rematik, asam urat. Kamu ada asam urat? Ada Pak sedikit. Berarti kamu coba obat ini. Cocok. Saya makan cocok. Saya pulang ke Jakarta, papa saya ngomong, saya kebetulan bawa obatnya. Pak makan, cocok. Mama saya makan cocok, kok cocok semua. Ini saya nggak promosi obat, jangan tanya saya obatnya ya. Ini saya cuma mau mengatakan bahwa kita belajar peka. Setelah itu saya jalan ke mertua saya juga rematik. Saya kasih juga cocok. Ini bukan bicara obatnya, tapi Tuhan sedang menguji kita. Saya melihat itunya. Saya pergi pelayanan ke salah satu daerah saudara. Ketemu orang minta didoakan 3 orang sakit tulang, sakit encok. Dan kemarin ada di kota ini juga, telepon juga kita tahu, ada hampir 10 orang. Wah ini bukan kebetulan Tuhan. Kalau saya diberkati, saya juga harus belajar jadi berkat. Enggak seberapa nilainya. Saya pesan karena di kota itu jauh, saya pesan. Akhirnya saudara untuk mengambil obat itu Pak Fengki lagi di Jakarta, tak kirim ke Jakarta. Dia harus bawa lagi ke sini dan harus nyebrang lagi ferry ke kota itu. Tapi dari sini kita belajar. Harus peka melihat keadaan. Kalau di kejadian bersamaan itu bukan satu kebetulan. Apa maunya Tuhan nih? Kalau kita terjadi sesuatu tiba-tiba kita kena sesuatu atau sesuatu. Kok 2 kali? Oh ini pernah ngingatin saya. Rupanya saya ditegur bukan diomongin bukan melalui ini aja. Tapi melalui ini kecil-kecil. Oh saya harus ikut. Jangan kalau bahasa Ibraninya itu auban. Banyak orang itu auban Bapak Ibu. Ngeyel Yunaninya. Udah tahu tapi tetap gak mau lakukan. Karena apa? Karena gak memiliki hati hamba. Tongkat gembala itu juga bicara mengarahkan kita. Kalau dombanya tersesat, tongkat itulah yang akan mengarahkan kita. Artinya di tengah-tengah berdoa, Tuhan menjawab kita, sedang mengarahkan kita ada di dalam jalan Tuhan. Itulah doa di dalam kebenaran. Bukan sekedar ngomong, bukan sekedar bicara. Kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, di dalam ayatnya, di dalam Filipi tadi, ayatnya yang ke-7, kita lihat. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya, ditekankan selalu kemanusiaannya. Apa yang dia kerjakan? Ia telah. Telah itu artinya sudah dilakukan. Merendahkan dirinya. Kalau kita mengklaim diri kita dikaruniakan Tuhan, percaya oleh Tuhan, diboleh selamat. Yesus saja, dia merendahkan dirinya. Dan dia sudah buktikan, telah merendahkan dirinya. Bahkan mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib dia katakan,
Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat itu saudara tidak akan pernah keluar kalau dia tidak mempunyai hati hamba dan merendahkan dirinya. Begitupun kita, saudara. Kalau kita tidak merendahkan diri kita, maka kita tidak akan bisa mengampuni orang. Yesus katakan ampunilah musuhmu 70 kali 7. Saudara, apa maknanya? Apakah orang yang pernah nyakiti kita, fitnah kita bisa lupakan? Jawabannya tidak. Kalau dia kena amnesia, bisa. Atau dia kena pikun, bisa. Tapi umumnya nggak bisa kita lupakan, betul? Sehingga 70 kali 7 itu bukan bicara jumlah orang yang kita sakiti saja. Tapi itu bicara bahwa seseorang yang menyakiti kita nggak akan pernah lupa. Sehingga waktu kita ingat, kita ampuni. Dia serempet kita ingat, kita ampuni. Kalau dia senggol kita, kan ada senggol bos, kita ampuni. Berapa Pak jumlahnya? Kalau mau hitung-hitungan matematika 490 kali, masih ada stok, baru 3. Besok ingat lagi 4. Pak, kalau sudah 490 kali, evaluasi diri, siapa yang salah sebetulnya? Makanya saudara, kita cara mengukur orang bisa rendah hati. Lawan kata dari rendah hati itu kan sombong, betul? Sebetulnya orang gak bisa ngampuni orang itu, ya dia gak merendahkan dirinya, dia sombong. Dan kalau kita mau mengukur seseorang yang sombong itu begini. Diri kita ya maksudnya ya. Saudara kalau ketemu orang yang nyakiti atau sombong, lalu kita merasa diri dia sombong, sebetulnya itu adalah kesombongan kita. Kalau kita bisa bertemu dengan dia, dia sombong lalu kita bisa merendahkan diri, itulah rendah diri kita. Merendahkan diri kita. Jadi semakin orang sombong dan engkau melihat dia sombong sekali, itulah kesombonganmu sendiri. Semakin sombongnya orang, lalu kita bisa merendahkan diri dan tidak melihat dia sombong, maka itulah kerendahan hati kita. Katakan amin. Itu tolak ukurnya gampang toh. Jadi hari ini kalau kita nggak bisa nerima masukan orang, kita nggak bisa kita lihat orang ini sombong sekali. Sebetulnya kita yang tidak memiliki kerendahan hati. Makanya setiap ingat ampuni 70 kali 7. 70 kali 7. Masih banyak stok, ampuni. Ada seorang gadis perempuan. Ini sih kalau menurut saya bukan lagi sombong, sudah keterlaluan. Karena saudara Tuhan pun dia gak takut. Ada salah satu tokoh mengatakan begini, kalau seseorang ingin maju, negara ingin maju, dia harus ada yang ditakuti. Orang dia harus takuti orang di atasnya. Makanya kita perlu otoritas. Perlu namanya papa, mama, orang tua, pemimpin rohani, pembina. Harus ada yang ditakuti baru orang ini bisa maju. Kalau dia sudah gak ada yang ditakutin, mau jalan sendiri liar dia. Gak ada yang ditakutin, maka dia gak akan pernah maju. Negara pun sama. Kalau dia tidak ada negara yang dia takutin, sudah merasa paling hebat, lengah dia. Nah ini dikatakan, negara ini Tuhan pun gak ditakutin. Gimana negara itu bisa maju? Gadis ini, saudara, weekend pergi dengan teman-temannya, lalu dia didoakan oleh mamanya. Yuk sebelum kita pergi doa dulu ya. Didoain selesai, dikatakan Tuhan menyertai kamu. Saudara waktu dia ngomong begitu, anaknya ngomong apa? Maaf ma, Tuhan sih boleh ikut, tapi ini full nih. Depan belakang semua sudah ada orangnya. Cuma kalau Tuhan mau ikut di bagasi. Boleh ikut di bagasi. Orang tua yang doakan ngomong begitu, anaknya jawab begitu, saudara bisa bayangkan. Kalau manusia dia masih lawan, itu masih ada Tuhan yang nengahi, masih bisa menambahkan.
Kalau Tuhan yang menjadi lawan dia, siapa yang mau damai? Siapa yang mau damain? Terlalu angku saudara. Saudara tahu dia begitu jalan, gak pakai lama. Terjadi kecelakaan yang besar. Hancur mobilnya luar biasa. Semua penumpang di dalam mati. Bagasinya utuh. Dan yang menariknya di dalam bagasi itu ada telur. Telur itu rapuh dan mudah hancur. Telur pun tidak hancur. Itu mau membuktikan engkau manusia adalah debu. Tuhan yang menjadikan engkau. Jangan main-main. Pak, Tuhan jahat ya? Kok Tuhan seperti itu? Tuhan gak pernah jahat. Kalau Tuhan sampai mengizinkan, sudah memutuskan, itu karena keputusanmu sendiri. Sampai Tuhan mengeraskan dan tidak lagi memberikan ruang kesempatan, maka sudah cukup kasih karuniaku. Mohon maaf ya. Bahkan Tuhan tidak dikatakan maha sabar, dia maha pengampun. Dia maha yang namanya mulia, maha benar, maha suci, maha sempurna. Kenapa dia tidak dikatakan maha sabar? Karena ini ada teologisnya. Kalau dia maha sabar, dia gak akan datang kedua kali. Karena jumlah orang benar harus genap, jumlah orang durhaka harus genap. Sehingga waktu ini sama-sama genap, maka Tuhan datang kedua kali. Dia menjemput umatnya. Kalau hari ini dia masih sabar, artinya jumlahnya belum genap. Itu harus menjadi bagian kita. Dia sedang mengundang kita, kita datang kepada dia saudara. Itulah makna teologisnya, kebenarannya. Jadi makanya Tuhan tidak pernah dikatakan tidak pernah dikatakan maha sabar. Kesabarannya ada batasnya. Karena ada keadilan dan kebenaran di situ yang harus ditegakkan. Saudara kalau ingat Firaun itu dikeraskan hatinya. Tapi ingat dikeraskannya itu di tulah ke-6. 1/5 diperingati dengan tulah. Dia janji mau melepaskan Israel, tapi dia gak lepaskan. Dia ingkar janji. Begitu 5 kali sudah kena tulah, kena hukuman tetap gak kapok. Tulah ke-6 Tuhan katakan memang dia gak bisa berubah. Sudah dikasih kesempatan, dikeraskanlah hatinya. Jadi keraskan hatinya itu lebih kepada kemahatauan Tuhan. Bahwa orang ini sudah gak bisa. Dibiarkan pun akan merusak yang lain. Makanya Tuhan katakan apa? Panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Dingin kamu gak akan jadi batu sandungan. Panas dingin itu penyakit. Akan nular kepada orang lain dan merusak orang lain. Lebih baik panas, dingin orang gak akan tersandung. Panas dingin masalah besar. Yang ketiga, dikatakan dia taat. Bahkan taat mati sampai di atas kayu salib. Artinya saudara ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus taat. Bahkan seorang Yesus pun waktu turun ke dunia, dia taat dan taatnya mati sampai di atas kayu salib. Ini menandakan saudara kita harus taat sampai akhir, setia sampai kita tutup usia. Orang boleh tutup usia dengan begitu macam cara saudara. Penyakit, bencana alam dan semuanya itu bisa. Itu hanya salah satu cara Tuhan untuk panggil dia pulang. Salah satu cara Tuhan. Tapi ada satu cara yang bukan cara daripada Tuhan. Mengakhiri hidupnya sendiri, bunuh diri. Itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dibunuh loh ya. Dibunuh itu juga Tuhan izinkan salah satu cara. Tapi kalau dia bunuh diri, makanya ada arah kiri dan arah kanan toh. Oh yang kiri apa yang kanan? Ya, itu bukan dari Tuhan. Kok bisa Pak? Apa itu gak selamat? Orang yang sudah mengakhiri hidupnya sendiri adalah orang yang sudah gak punya iman. Orang yang gak punya iman adalah orang yang gak punya pengharapan. Orang yang gak punya pengharapan adalah orang yang sudah tidak bersama dengan Tuhan. Dia sudah meninggalkan Tuhannya. Kalau ada Tuhan dia masih punya pengharapan. Makanya di akhir hidupnya, dia mengakhirinya tidak bersama dengan Tuhan. Di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28. Inilah keselamatan yang akan kita terima Bapak Ibu. Yesus lahir ke dunia ini. Kita percaya Yesus.
Keselamatan itu adalah jaminan kita. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Satu kali dia naik ke atas kayu salib, itu untuk dosanya Adam dan Hawa. Yang akhirnya kita mewakili itu semua. Dosa yang sekarang kita buat dan dosa yang akan kita lakukan akan datang, itu semua sudah ditebus di atas kayu salib. Saudara, waktu kita tua, kita tutup usia, kita adalah manusia berdosa atau tidak? Berdosa. Sampai kapanpun waktu kita ada di dunia, kita adalah manusia berdosa. Dan itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Kedatangannya kedua kali. Tanpa menanggung dosa, bukan tanggung dosa sudah di kayu salib. Tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita. Jadi dosa pada saat terakhir hidup kita, entah itu di akhir hidup kita seperti apa saudara, itu keselamatan akan dianugerahkan, keselamatan itu akan disempurnakan. Sehingga kita boleh menerima sorga kekal. Tapi saudara lihat, di situ belum titik, itu koma yang menantikan dia. Itu kuncinya. Bukan awal yang menentukan kita percaya, tapi akhir yang menentukan. Apakah kita masih ada di dalam Tuhan. Sehingga saudara kita tidak boleh berpikir, Pak kalau gitu kita dosa-dosa enak dong Pak. Dosa itu bisa giring kita meninggalkan Tuhan. Itunya yang bahaya, bukan dosanya. Tapi yang menggiring kita. Dan ingat, selama engkau ada di dunia, engkau akan terima konsekuensinya dari dosa itu. Siap enggak? Kalau saya enggak siap dan saya enggak mau. Lebih baik saya terus berubah. Lebih baik. Sehingga saudara, konsekuensi kita di dunia ini, kita berbuat jahat ada konsekuensinya. Kita curang ada konsekuensinya. Jangan waktu ada konsekuensinya kita katakan Tuhan di mana? Tuhan kenapa begini? Itu konsekuensi yang kamu buat. Dosa diampuni. Tapi konsekuensi kamu harus jalani, alami. Tapi Tuhan katakan setia sampai akhir. Akhiri bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri firman Allah. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah kemuliaan Tuhan. Allah yang tidak bisa tergapai. Allah yang tidak bisa kami terima karena begitu mulia dan agung dan kudusnya. Tetapi Engkau, karena kasih-Mu, Engkau turun ke dunia ini. Engkau menampakkan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memiliki hati hamba. Kami mau merendahkan diri kami. Kami mau taat sampai pada akhir hidup kami. Karena Tuhan katakan, saat Dia datang sekali lagi, maka Dia akan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau berikan buat setiap hati kami. Biarlah kiranya di dalam damai Natal ini Tuhan, Engkau membawa setiap kami mengenal Engkau bukan hanya apa kata orang, tapi kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Bersama-sama angkat tangan kita.
berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mungkin kami akan yang berlibur, keluar kota, berkendara dimanapun kami berada. Biarlah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan turun atas setiap kami. Mari kita dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Merry Christmas, Happy New Year. Silakan duduk Bapak Ibu. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit